Jumpa lagi Sobat Green Mile. Kali ini pembahasan mengenai bagian kedua, bahan cor kaca tanam atau growting untuk kaca. Lebih banyak ke sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa dibantu dari pertanyaan-pertanyaan para viewer YouTube channelnya Green Mile. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, apakah Sika Glaze GG735 sifatnya lentur kayak karet? Jawabannya sih tidak lentur seperti karet, atau mungkin yang dimaksud viewer silikon ya, sealant silikon. Jadi bahan Sika Glaze GG735 ini beda dengan sealant silikon pada umumnya yang mungkin banyak juga digunakan untuk cor kaca tanam. Jadi part A dan part B dari Sika Glaze ini apabila dicampur, dia akan bereaksi secara kimia sehingga jadi keras, lebih keras, jauh lebih keras daripada silikon karet. Jadi jawabannya tidak empuk atau lentur seperti karet, tapi dia sangat keras, namun tetap ada toleransi untuk pergerakan kacanya. Seperti itu. Pertanyaan kedua, misalnya saya beli Sika Glaze GG735, terus saya pakai tukang sendiri, apa bisa? Maksudnya apa tidak perlu seorang profesional untuk mengaplikasikannya? Jadi untuk produk Sika Glaze GG735 atau cor kaca tanam ini, Sika memang sudah membuat produk ini mudah untuk digunakan. Jadi istilahnya tidak perlu keahlian khusus untuk mempergunakan bahan ini, tapi tetap didukung oleh Sika berupa video-video manual installation. Nanti bisa dicari di YouTube channelnya Sika atau bahkan YouTube channelnya Green Mile. Itu banyak menjelaskan mengenai metode pemasangan dari bahan ini. Jadi kalau memang para sobat mungkin di luar kota atau luar pulau, itu bisa beli bahannya saja, kemudian lihat channel YouTube untuk cara-cara pemasangan. Bahkan di Green Mile kita juga ada tim support untuk menjelaskan bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar untuk produk ini. Pertanyaan ketiga, misalnya saya ada proyek di Kalimantan untuk membuat kolam ikan yang menggunakan kaca tanam. Apa materialnya ini aman dikirim? Itu pengirimannya boleh dibilang sangat aman. Jadi meskipun bahan ini berupa cairan, kita dilengkapi dokumen SDS, itu singkatannya Safety Data Sheet dari Sika Indonesia, bahwa cairan ini tidak beracun dan juga tidak mudah terbakar. Jadi untuk pengiriman yang menggunakan transportasi udara ataupun transportasi laut itu sangatlah aman. Salah satu customer yang barusan belanja bahan ini ada Bapak Budianto di Batam. Oke, thank you Pak. Pertanyaan keempat, apakah Sika Growting 215 bisa menjadi alternatif untuk menggantikan Sika Glaze GG735? Kalau saya bilang sih lebih baik dihindari, karena Sika Grow 215 itu merupakan bahan yang dari semen. Jadi kalau digunakan untuk bahan untuk cor kaca tanam, dia kerasnya itu jauh lebih keras daripada Sika Glaze GG735. Otomatis akan menimbulkan stres yang terlalu tinggi pada kaca. Resiko untuk pecahnya, terutama untuk aplikasi yang di luar ruangan, itu resiko pecahnya cukup tinggi karena muai susut dari bahan Sika Grow 215 itu saya yakin lebih tinggi daripada bahan ini. Jadi kalau boleh disarankan ya tidak digunakan bahan cor yang dari semen. Resiko kedua, apabila kaca tanamnya menggunakan kaca laminate, nah bahan semen sewaktu proses pengecoran itu air alkalinya ada resiko untuk masuk ke PVB laminasinya.
Jadi bisa menimbulkan efek namanya delaminasi. Nah, otomatis nanti kacanya jadi buram, kemudian laminasinya bisa lepas. Jadi sekali lagi bisa dihindari untuk pemakaian bahan cor yang dari semen. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan 5 dan 6 itu saling berhubungan. Jadi saya gabung aja. Oke. Satu set Sika Glass GG735 bisa untuk mengaplikasikan berapa meter persegi. Lalu bagaimana pengaplikasian Sika Glass GG735? Oke. Pertanyaannya cukup detail. Ini lebih pembahasan ke arah teknis. Pertama, saya ingin mengoreksi mengenai pertanyaan berapa daya sebar ya dari Sika Glass GG735 untuk satu set. Jadi part A ini 25 kilo, part B-nya 5 kilo. Itu lebih cocok acuan daya sebarnya bukan meter persegi, tapi ke meter lari. Karena ada standar-standar, nanti bisa saya jelaskan. Jadi antara jarak kaca space yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan itu ada standar kedalaman dan juga jaraknya. Itu lebih mudah perhitungannya untuk meter lari. Jadi bukan meter persegi. Nah, saya masuk ke part A dari Sika Glass GG735. Jadi part A ini dia lebih kental dari part B. Density-nya ini 1,6 gram per cm kubik. Sedangkan yang part B ini 1,2. Jadi dia lebih encer viskositasnya. Nah, apabila kedua part ini digabung, dia akan menghasilkan campuran yang density-nya 1,5. Otomatis perhitungannya 25 kilo ditambah 5 kilo itu adalah 30 kilo. Nah, tetapi apabila dikonversikan menjadi liter itu 30 dibagi 1,5. Jadi dua part ini 30 kilo itu hanya setara 20 liter saja. 20 liter campuran Sika Glass GG735 yang sudah diaduk rata. Apabila pengaplikasiannya langsung dicampur semua. Jadi 20 liter. Nah, 20 liter campuran ini itu apabila standar untuk kaca tanamnya 10 cm dengan jarak kiri kanan di antara kacanya itu 1 cm, maka bisa diaplikasikan untuk 8 sampai 10 meter lari. Jadi gampangannya 1 meter lari itu butuh sekitar 2 sampai 2,5 liter. Ya, itu perhitungan kisarannya aja. Tapi nanti praktek di lapangan, Sobat Green Mail bisa per bagian supaya tidak mengeras kalau misalnya waktu pengaplikasiannya butuh waktu yang lebih dari 20 atau 30 menit. Jadi kalau cairan ini sudah dicampur, itu dia namanya pot life-nya itu bertahan maksimal 30 menit. Nah, kalau Sobat Green Mail belum terbiasa menggunakan produk ini, saran saya per 5 kilo dulu. Part A-nya 5 kilo, part B-nya 1 kilo, itu dicampur. Nah, supaya waktu pengaplikasian tidak sampai mengeras yang sisanya. Oke, nah kemudian sekarang lanjut ke detail pemasangan. Jadi persiapan awal untuk pemasangan Sika Glass ini adalah mempersiapkan rumah dari kaca yang akan ditanam. Nah, standarnya apabila menggunakan kaca tebal 10 mili atau 1 cm, berarti rumah U-channel besi itu butuh space sekitar 3 cm. Karena kacanya sendiri masuk di tengah, sedangkan di kiri kanan, nanti bisa dilihat di slide di atas, butuh sekitar 1 cm kiri kanan. Jadi totalnya butuh sekitar 3 cm. 3 cm. Nah, kedalaman idealnya itu sebenarnya 10% dari tinggi kaca. Jadi misalnya para sobat menggunakan kaca dengan ketinggian 1 meter, maka pesan kacanya harus 1,1.
Jadi 10% itu akan tertanam di U-channelnya. Nah, para sobat pasti pingin kaca yang muncul 1 meter, pesan kacanya harus 1,1 atau 110 cm karena 10 cm-nya akan tertanam. Itu idealnya. Nah, tapi banyak yang mungkin terkendala di pemesanan kaca. Misalnya kacanya ingin tingginya 1,2. Nah, standar minimal yang tertanam itu sebenarnya 10 cm sudah cukup. Jadi tidak perlu 12 cm yang tertanam, cukup 10 cm itu oke. Karena nanti kaitannya juga penggunaan bahan ini otomatis akan lebih banyak apabila kaca yang tertanam lebih dalam. Oke. Jadi setelah dilakukan pengukuran mengenai rumah untuk kaca tanamnya, maka para sobat tinggal memberikan setting block di bawah supaya kaca tidak langsung mengenai besi yang keras. Jadi perlu setting block, kemudian kiri kanan juga bisa ditahan terlebih dahulu untuk proses pengecoran. Setelah itu bahan dicampur, diaduk sekitar kurang lebih 3-5 menit, diaduk rata. Setelah itu bisa langsung dicampurkan. Nah, mungkin proses pencampurannya bisa dilihat di video-video Green Mile sebelumnya, itu banyak dibahas mengenai prosesnya. Saya rasa detail awal untuk teknis pemasangannya cukup menurut saya. Oke, pertanyaan ke-7. Setelah Sika Glaze GG735 diaplikasikan, kenapa harus disilen? Jadi meskipun Sika Glaze GG735 ini memiliki chemical resistance yang sudah cukup tinggi, tapi ada beberapa pertimbangan. Karena Sika Glaze GG735 ini sifatnya struktural ya, dia benar-benar bahan yang akan menahan kaca tersebut. Jadi dari Sika Indonesia ini menyarankan perlu proteksi tambahan, karena bahan ini secara tampilan mungkin ada beberapa customer yang kurang suka dengan warnanya, itu bisa menggunakan tambahan sealant yang dari bahan silikon. Nah, kedua, apabila pengaplikasian GG735 ini benar-benar untuk kolam renang yang airnya banyak mengandung zat-zat kimia cukup keras, contohnya klorin atau kaporit. Nah, perlu ditambahkan perlindungan sealant yang tahan terhadap klorin. Jadi dari Sika itu ada produknya namanya Sika Seal Pool. Nah, ini diaplikasikan persis di atas jarak 1 cm dari Sika Glaze GG735. Jadi benar-benar diproteksi supaya air kolamnya tidak mengenai bahan ini. Nah, kemudian dari segi tampilan, sealant itu juga jauh lebih secara estetika lebih bagus. Dia ada glossy-nya, kemudian untuk pembersihan juga jauh lebih mudah dibandingkan bahan ini. Jadi tetap perlu bahan sealant untuk double protection-nya. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa akibatnya jika pencampuran antara komponen A dan B tidak sesuai dengan takaran? Hal ini jadi pertanyaan banyak juga para sobat Green Mile. Dan kita juga pernah mengalaminya. Jadi di lapangan itu ada kejadian part B-nya ini tumpah ataupun kalengnya bocor seperti itu. Otomatis karena keterbatasan waktu, mungkin para aplikatornya tidak menghiraukan lagi komposisinya, tinggal main campur. Nah, itu resikonya nanti untuk proses pengeringannya akan menjadi sangat lama. Yang biasanya butuh waktu sekitar 30-35 menit untuk bahan ini kering, maka bisa memakan waktu jauh lebih lama. Apabila ininya juga terlalu sedikit hardenernya atau part B-nya, maka bahan yang dicampurkan ini tidak bisa kering, bisa sampai berhari-hari bahannya tetap lembut atau lentur. Jadi
tidak disarankan untuk mengganti komposisi dari kedua campuran bahan ini. Jadi tetap kalau bahan ini 5 kilo, ini butuhnya 1 kilo. Itu komposisi standarnya. Diharapkan bisa mengikuti standar dari Sika supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, kemudian kalau para sobat mungkin membeli satu set bahan ini dan tidak bisa habis di dalam satu proyek, bahan ini selama penyimpanannya rapat dan rapi, kemudian tidak dijemur di panas terik matahari, maka shelf life dari produk ini bisa bertahan sampai setahun ke depan. Jadi para sobat tidak perlu khawatir untuk menyimpan barang ini di rumah, bisa dipakai untuk proyek-proyek selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.